Halo minasan, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mari kita mulai ya. Perhatikan ke sini. Kira-kira ini tanda apa ini? So desu ne. Larangan untuk menggunakan telepon HP desu ne. Hari ini kita akan mengungkapkan larangan, yaitu hal yang tidak boleh dilakukan. Mari kita mulai ya. Perhatikan kita mulai dari perubahan kata kerja ya. Dalam huruf Jepang itu ada kaki, ku, keiko, sashi, su, seso, dan seterusnya. Sama perubahan kata kerja bahasa Jepang terkait dengan huruf-huruf ini atau ungkapan atau kata-kata ini. Contoh ini ika, iki, iku, ike, iko ya. Maksudnya adalah kalau ke perubahan bunyi a, ika ditambah nai saja, jadi ikanai artinya tidak pergi. Tetapi kalau iki, mas, akan pergi. Kemudian iku, tsumori, bermaksud pergi. Ikeba, kalau pergi. Iko, ayo kita pergi. Nah itulah ya. Jadi tidak akan terlepas dari perubahan kaki, ku, keiko, a, i, u, e, o, kaki, ku, keiko, sashi, su, seso, dan seterusnya ya. Ya, hari ini kita akan khusus mempelajari perubahan dalam bunyi a saja. Jadi iku pergi, ikanai gitu, jadi tidak pergi ya. Hari ini kita akan belajar perubahan kata kerja bentuk nai, begitu ya. Oke, perhatikan ini ya, yang kesulitan membaca hiragana Anda bisa baca yang di bawah ini sama ya. Contoh ya, iku ya, iku ini pergi. Tapi kalau ikanai tidak pergi, dan ikanai de kudasai. Nah itu ya. Jadi ikanai tidak pergi, tetapi kalau ikanai de kudasai jangan pergi. Ayo kita latihkan ya. Ini kata kerja golongan 1 ya, bunyi akhirannya bunyi u semuanya, ini namanya bentuk kamus. Sekarang kalau ru, kalau tadi ku jadi ka, berarti ru jadi apa? So desu ne, ra. Jadi noru naik, berarti ru-nya berubah jadi ra. Nora nai de kudasai artinya jangan naik, begitu ya. Ayo sekarang bu. Sekarang bu, ini bu menjadi apa ini? Oke, hebat desu ne. Kalau nu, oke. Nah, mu, ma, ku, ka, su, sa, gu, ga, begitu ya. Oke, hati-hati dengan su ini ya, su. Tidak ada sa, yang ada ta gitu ya. Kemudian bunyi akhiran u sendiri beda dengan yang lain, ini kan suku gitu ya. Kalau u saja ini berubah menjadi wa ya. Jadi kalau au bertemu maka jangan bertemu, u-nya berubah jadi wa. Awa naide kudasai, begitu dan seterusnya. Ini kata kerja golongan berapa? 1. Ya, bagaimana dengan golongan 2? Kenapa disebut golongan 2? Ini ada bunyi akhir iru ya, atau bunyi akhir eru. Nah, bunyi akhir iru atau eru ini masuk ke golongan 2 ya. Contohnya okiru bangun, taberu makan ya. Ini strip artinya ru-nya berubah langsung menjadi naide kudasai ya. Contoh okiru, ru-nya berubah jadi atas jadi naide kudasai, berarti oki naide kudasai gitu ya. Taberu jadi tabe naide kudasai. Itulah untuk kata kerja golongan berapa? Golongan 2, karena kata kerja itu ada 3 golongan begitu ya. Perhatikan ini. Kalau kita lihat ini ada iru, ini iru, iru, eru, iru, iru. Jadi tadi iru dan eru itu tandanya kata kerja golongan 2. Tetapi ini pengecualian. Saya baru mendapatkan ini kata kerja ini. Kemungkinan masih ada ya. Siru artinya tahu, iru memerlukan, dan seterusnya. Lihat ke sini. Nah, ini disebut pengecualian karena walaupun iru eru tetapi tidak masuk ke golongan 2, tetapi ini masuk ke golongan 1. Nah, maka bentuknya tidak di strip lagi di sini, jadi ru-nya menjadi ra ya. Contoh, siru, sira, nai de kudasai, begitu ya. Beda dengan okiru ya, oki, nai de kudasai langsung ke atas, tetapi kalau golongan 1 ru-nya menjadi ra. Nah, ini pengecualian ini silahkan dihafalkan saja, diingatkan ya. Bagaimana dengan kata kerja golongan ketiga bentuk larangan ini? Nah, ini juga tidak beraturan. Kuru datang suruh melakukan ya. Jadi ini berubah total. Kuru menjadi konai de kudasai, jangan datang gitu ya. Suruh berubah semuanya menjadi sinai de kudasai. Nah itulah ya, dihafalkan saja untuk golongan 3.
dan golongan 1 tadi sudah ada rumusnya, sudah ada aturannya. Begitu juga dengan golongan 2, ya. Perhatikan ke sini. Kita akan latihan sekarang contoh kaku, ya. Ini kaku, berarti bentuk nanya apa? Asu desu ne, kakanai, ya. Ku-nya jadi ka. Berarti ini golongan 2. Berarti jangan bentuk larangannya asu desu ne, kakanai de kudasai. Oke, nomor 2, nomanai, berarti bentuk kamusnya bunyi u di belakangnya, nomanai jadi asu desu ne, nomu desu ne. Berarti bentuk larangannya nomanai de kudasai. Oke, tahu siru. Hati-hati, siru walaupun iru tadi masuk ke golongan 1 karena ini adalah pengecualian. Berarti bentuk nanya menjadi apa? Asu desu ne, shiranai desu ne. Otomatis bentuk larangannya menjadi shiranai de kudasai gitu ya. Oke, miru melihat golongan 2. Nah, kalau ini golongan 2, maka ru-nya hilang menjadi minai desu ne. Larangannya asu desu ne, minai de kudasai desu ne. Sekarang nenai de kudasai nomor 5. Nenai de, minai de, jadi miru kamusnya nenai de, asu desu ne, neru desu ne. Berarti bentuk nanya adalah oke, nenai desu ne. Kemudian konai, nah ini harus dihafal. Kuru tadi ya, golongan 3 menjadi konai de kudasai, maka sinai de kudasai ini juga suruh, bentuk nanya menjadi sinai. Nah, untuk nomor 6 dan 7 silahkan dihafal saja itu ya perubahannya. Oke, perhatikan ke sini. Ini larangan tidak boleh apa atau dilarang apa? Sudis nih, jangan memotret. Masih ingat memotret bahasa Jepangnya apa? Oke, kita lihat ya, jangan memotret. Hai, kite kudasai. 写真を撮らないでください。 gitu ya, sasing o toranai de kudasai gitu ya. Ayo, ya dilarang apa ini? Jangan apa? Jangan berbicara gitu ya. Di sini jangan berbicara, dia berbicara wana desu ka? Asu desu ne, hanasu desu ne. Ya, dengarkan dulu ya. Hai, kite kudasai. 話さないでください。ここで話さないでください。 gitu ya. Kokode hanasanai de kudasai. Tidak, jangan berbicara di sini. Ayo, kita lanjutkan. Ini dilarang merokok. Oke. Hai tabako suwanai de kudasai. Tabako rokok desu ne. Berarti de kudasai bentuk larangan, maka ini tinggal diisi dengan kata kerja bentuk apa? Asu desu ne. Kata kerjanya bentuk nai yang tadi di depan kita jelaskan gitu ya. Oke, sampai di sini terima kasih. Sampai jumpa. Sayonara.